Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait pembahasan RPP manajemen ASN. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada salah-salah basic, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Kabar terbaru PP Manajemen ASN, honorer penasaran soal P3K part-time. Nah, di sini dikatakan sabar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih membahas rancangan PP Manajemen ASN atau RPP Manajemen ASN pada hari Senin tanggal 3 Juni, teman-teman ya. Sebelumnya, rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN yang digelar pada hari Jumat 31 Mei sudah masuk materi yang terkait P3K. Materi pembahasan RPP Manajemen akhir Mei itu terkait mekanisme pemberhentian aparatur sipil negara. Apakah itu seorang pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, teman-teman. Kabar terbaru, rapat Kemenpan RB bersama panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau LPNK di Jakarta Senin kemarin juga masih soal PNS dan P3K. Kali ini membahas mengenai disiplin ASN dan ASN P3K. Jadi yang terbaru yang terakhir dibahas mengenai disiplin ASN PNS dan ASN P3K. Rapat yang dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abdul Hakim ini membahas disiplin ASN, baik pegawai negeri sipil PNS maupun P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN kemarin dihadiri oleh PLT Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Asisten Penghargaan SDM Aparatur Kementerian Pan RB Dia Faras, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Damyani Tiastianti dan seterusnya, teman-teman ya. Selain itu ada Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Katmoko Ari Sambodo. Oke, kita lanjut. Diketahui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan seluruh regulasi turunan Undang-Undang ASN termasuk PP Manajemen ASN harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang diundangkan. Harus, teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2023. Dengan demikian, PP Manajemen ASN mestinya atau seharusnya sudah terbit di akhir April 2024. Saat ini sudah masuk Juni 2024, namun PP Manajemen ASN yang dinanti jutaan honorer belum juga diterbitkan. Terkait materi RPP Manajemen ASN, Menteri Pan RB Aswar Anas pernah mengatakan bahwa terdapat 24 substansi, salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Meski PP Manajemen ASN mengatur penataan honorer, Menteri Aswar Anas pernah mengatakan bahwa mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K baik penuh waktu maupun part-time atau per waktu akan dibuatkan aturan secara khusus. Jadi akan dibuatkan aturan secara khusus, teman-teman ya, yang nanti dituangkan dalam peraturan Menteri Pan RB. Jadi seperti itu ya. Jadi mekanismenya seperti itu, akan dibuatkan aturan tertentu sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan. Maka hal-hal teknis yang dituangkan dalam regulasi setingkat peraturan menteri harus mengacu kepada aturan di atasnya seperti PP. Jadi kalau PP-nya sudah terbit, maka Permenpan yang mengatur terkait penuh waktu P3K penuh waktu dan paruh waktu juga akan diterbitkan, teman-teman ya. Karena acuannya adalah PP Manajemen ASN itu sendiri. Dengan kata lain, setelah nantinya PP Manajemen ASN terbit, jutaan honorer masih harus menunggu Permenpannya. Teman-teman ya. Jadi ini yang perlu teman-teman catat.
ketika PP manajemen ASN itu sudah terbit. Para honorer sudah pasti penasaran apa kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan siapa saja yang bakal jadi P3K part time. Jelas. Ini membuat teman-teman di seluruh Indonesia masih menunggu-nunggu kapan PP manajemen ASN ini rampung. Jadi untuk pembahasan terakhir itu masih seputar ASN, PNS dan P3K teman-teman ya. Nah, selanjutnya informasi di hari ini bahwa regulasi penempatan P3K itu sudah jelas. Guru honorer induk malah digeser P1. P1 ini adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, teman-teman. Nah, ini regulasinya sudah jelas. Nah, ini banyak juga yang dikhawatirkan oleh teman-teman kita yang dari sekolahnya kok bisa digeser, teman-teman ya. Guru-guru honorer untuk SMAN, SMKN, dan SLBN di bawah wewenang Dinas Pendidikan Jawa Barat mengaku cemas dengan kuota seleksi P3K yang tidak mengakomodasi mereka. Menurut Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Kabupaten Garut, kuota P3K 2024 untuk Jabar 1.529. Angka ini masih jauh dari jumlah honorer di Jawa Barat, yang mana jumlahnya ada 8.974. Kami sangat berharap bisa terekrut melalui seleksi P3K. Kenyataannya sejak 2021 kami masih honorer seperti ini. Rida menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi. Nah, ini sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang bekerja pada KCD 11 dalam summit dengan bagian kepegawaian Satuan Pendidikan pada 19 April yang lalu, di mana saat itu pemateri Panja Erlangga menjelaskan penempatan P3K baru. Nah, ini penempatan P3K baru harus mempertimbangkan urutan prioritas untuk mendapatkan jam sebagai berikut. Nah, ini aturannya kita lihat. Prioritas pertama ASN PNS yang sudah bersertifikat. Kedua, ASN P3K yang sudah bersertifikat. Ini sama, teman-teman ya. Oh sorry, ini ASN PNS ya. Yang keduanya ASN P3K. Yang ketiga, prioritas ketiga ASN PNS yang belum bersertifikat. Dan yang keempat ASN P3K yang belum bersertifikat. Nah, itu urutannya. Oke, kita lihat lagi. Prioritas kelima adalah honorer provinsi yang sudah bersertifikat. Honorer provinsi. Karena ini tadi yang dibahas tentang lingkup SMA, teman-teman ya. Prioritas keenam, honorer provinsi yang belum bersertifikat. Ternyata guru honorer berada pada prioritas paling bontot. Sementara jam mengajar para guru honorer makin berkurang bersamaan dengan penempatan para guru yang lolos seleksi. Dia melanjutkan para guru honorer ini mendengar dalam DIS GTK yang diselenggarakan di kantor KCD 11 pada 13 Mei yang lalu. Salah satu staf Dinas Pendidikan Jawa Barat lainnya bernama Ahmad menyatakan guru honorer di sekolah negeri secepatnya mencari tempat mengajar baru pada sekolah swasta. Ini katanya ya, guru honorer di sekolah negeri secepatnya mencari tempat mengajar baru pada sekolah swasta. Artinya sudah ada upaya sosialisasi tidak resmi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat agar kami pergi dari sekolah. Kami saat ini bingung, cemas dan nasibnya tidak jelas. Pada 14 Mei, para guru honorer ini melakukan audiensi dengan Dirjen GTK. Dalam hal ini Ibu Nunu, teman-teman ya. Ibu Nunu, Dirjen Nunu menjelaskan bahwa aturan penempatan P3K guru sebagaimana tertuang dalam Kemendikbudristek nomor 349 sekian di bab 4 bagian A nomor 3 bagian G disebutkan bahwa penempatan pelamar P1 pada sekolah lain sebagaimana huruf F tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, ini jelas teman-teman ya, ada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatur tentang hal itu. Tapi faktanya di lapangan itu masih terus berlaku, terjadi teman-teman ya. Informasi tersebut memang angin segar, tetapi berbeda dengan sikap Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kenyataannya, banyak di antara kami yang merupakan guru honorer dengan status P3
alias guru honor negeri dengan masa kerja di atas 3 tahun. Nah, ini memang gelar ya untuk teman-teman yang sudah 3 tahun di sekolah negeri itu P3. Justru tergeser oleh penempatan guru P1. Nah, ini kasihan sekali. Jadi semoga kedepannya di tahun 2024 ini buat teman-teman yang ada di sekolah negeri tidak tergeser oleh P1, karena untuk rekrutmen P3K di tahun 2024 ini P1 itu masih menjadi prioritas, teman-teman ya. Ingat, P1 itu masih menjadi prioritas. Dia dulu yang akan diberikan formasi baru ke yang lain-lain. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.